Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Denny untuk memberikan kesempatan pada saya untuk sharing di webinar Media Tama. Tadi Pak Denny udah memperkenalkan saya ya, jadi kita langsung masuk ke materi hari ini tentang teknik pengukuran lingkungan kerja yang efektif di tempat kerja. Sebelumnya kita masuk dulu ke dasar hukum yang memayungi tentang pengukuran lingkungan kerja yang kita lakukan di tempat kerja. Itu yang paling awal itu adalah ratifikasi dari Konvensi ILO nomor 120 mengenai hygiene dalam perniagaan dan kantor-kantor yang kemudian dijadikan Undang-Undang nomor 3 tahun 1969. Kemudian setelah itu ada Undang-Undang nomor 1 tahun 70 yang memayungi tentang keselamatan kerja di Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari ratifikasi undang-undang kan dengan keselamatan kerja diatur dalam perundangan kita di Indonesia. Kemudian ada juga di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kemudian ada di PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Kemudian di Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja sendiri. Kemudian dia juga punya pedoman tata kerja, pemeriksaan, dan pengujian lingkungan kerja dari Kepdirjen Binwasnaker. Nah, sebelum masuk ke materi lebih lanjut, kita masuk dulu ke definisi K3 dan lingkungan kerja. Kalau untuk K3, saya rasa mungkin rekan-rekan di sini semuanya sudah paham ya, sudah tahu apa yang dimaksud dengan K3. Kalau dalam Permenaker 2018 yang dimaksud dengan lingkungan kerja adalah aspek hygiene di tempat kerja yang di dalamnya mencakup ada 5 faktor, seperti yang disebutkan tadi oleh Pak Denny sebelumnya, yaitu faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi, yang keberadaannya di tempat kerja dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Kemudian yang dimaksud dengan K3 lingkungan kerja sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui pengendalian lingkungan kerja dan penerapan hygiene sanitasi di tempat kerja. Kalau dilihat dari definisi yang kedua ini, kita melihat bahwa di sini ada 2 upaya yang perlu dilakukan oleh perusahaan, yaitu pengendalian lingkungan kerja dan penerapan hygiene sanitasi. Itu yang diatur di dalam Permenaker 5 tahun 2018. Kemudian kita masuk ke ruang lingkup dan tujuan K3 lingkungan kerja. Di sini ruang lingkupnya itu yang pertama adalah tempat kerja. Udah otomatis pengukuran ataupun pengendalian lingkungan kerja itu dilakukan di tempat kerja yang memiliki sumber-sumber bahaya spesifik yang disebutkan di dalam peraturan. Kemudian di situ nanti juga harus ada pengusaha ataupun pengurus yang wajib memenuhi syarat K3 lingkungan kerja yang disebutkan atau ditetapkan. Nah, tujuannya si K3 lingkungan kerja ini adalah ingin mencapai lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman dalam rangka mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Di sini mulai terlihat bahwa ini adalah salah satu upaya dari pengusaha ataupun perusahaan untuk memastikan bahwa tempat kerjanya itu bisa bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, permasalahan yang dihadapi saat ini terkait dengan kesehatan pekerja ataupun penyakit akibat kerja adalah menurut data dari ILO di tahun 2019 itu disebutkan setiap tahunnya diperkirakan jumlah kematian akibat penyakit yang terkait pekerjaan itu sebanyak 2,4 juta orang dari sejumlah 2,78 juta. Jadi lebih dari 80% angka kematian di tempat kerja itu ternyata terkait dengan kondisi kesehatan ataupun penyakit gitu ya. Nah, tingginya angka penyakit akibat kerja ini tentunya harus mendapat perhatian khusus. Di Indonesia sendiri gambaran PAK memang masih terlihat seperti fenomena gunung es, yang artinya bahwa kita hanya bisa melihat puncaknya saja, tapi belum mendapati gambaran keseluruhan kondisi di lapangan. Hal ini terkait dengan bahwa angka yang sebenarnya yang terjadi di lapangan itu ternyata belum semuanya
ketahui dan dilaporkan. Belum semua orang sadar atau aware bahwa penyakit yang dia derita mungkin sebagian besar itu karena faktor-faktor yang berkontribusi di tempat kerjanya dia. Sehingga dia tidak melaporkan, sehingga angka tersebut tidak tercatat. Kemudian menurut Perdoki, ini Perhimpunan Dokter Spesialis Okupasi Kerja ya, di tahun 2018 mengatakan bahwa 3 jenis PAK terbanyak di Indonesia itu adalah penyakit kehilangan pendengaran atau tuli, kemudian nyeri punggung, dan yang terkait dengan kulit. Nah, sekarang kita masuk ke pengukuran lingkungan kerja. Pemantauan atau pengukuran lingkungan kerja di sini dibilang dilaksanakan secara teratur dan hasilnya didokumentasikan, dipelihara, dan digunakan untuk penilaian faktor risiko dan pengendalian kerja, penilaian risiko dan pengendalian risiko. Ini yang di sini adalah ketentuan yang muncul di PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Jadi, jika perusahaan sudah melaksanakan pengukuran atau pemantauan lingkungan kerja sesuai dengan Permenaker 5 tahun 2018, secara langsung dia juga sudah memenuhi apa yang diminta oleh sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di PP 50. Kemudian pemantauannya meliputi apa saja? Itu ada 5 faktor risiko yang ada di tempat kerja tadi ya. Kemudian yang melakukan siapa? Itu di PP 50 juga diatur, harus dilakukan oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam ataupun dari luar perusahaan. Begitu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan syarat-syarat K3 lingkungan kerja? Di sini disebutkan tadi ada 2 bagian besar yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi syarat-syarat ini, yaitu pertama, pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja. Jadi perusahaan perlu untuk mengukur dan mengendalikan faktor-faktor yang 5 tadi, kemudian penerapan hygiene dan sanitasi. Yang dimaksud dengan hygiene dan sanitasi ini meliputi 4, bangunan tempat kerja, kemudian fasilitas kebersihan, kemudian kebutuhan udara, dan tata laksana kerumah tanggaan. Gitu. Kemudian ini untuk pengukuran lingkungan kerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pajanan faktor fisika, kimia, biologi terkait ergonomi dan psikologi terhadap tenaga kerja. Kemudian pengukuran yang dilakukan harus sesuai dengan metode uji yang ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia. Jadi di dalam Permenaker 5 tahun 2018, pengukuran yang kita lakukan itu metodenya sudah ditetapkan. Metode uji lainnya sesuai dengan standar yang telah divalidasi oleh lembaga yang berwenang. Jika memang belum diatur di dalam Permenaker, kita bisa menggunakan metode uji yang lain, tapi harus sudah divalidasi terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang. Pengendalian lingkungan kerja yang bisa dilakukan itu harus sesuai dengan hierarki pengendalian, meliputi upaya eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, administratif, dan atau penggunaan alat pelindung diri. Nah, SNI yang nanti dijadikan rujukan di dalam pengukuran lingkungan kerja itu sangat banyak jumlahnya. Ini contoh-contoh aja beberapa yang nanti bisa dipakai sebagai referensi, mulai dari SNI untuk pengukuran iklim kerja panas, kemudian teknik penentuan titik pengambilan sampel udara, kemudian ada metode pengukuran intensitas kebisingan, kemudian ada pengukuran getaran seluruh tubuh, kemudian yang terbaru itu di tahun 2019, itu ada revisi untuk SNI pengukuran intensitas penerangan dan getaran tangan dan lengan. Gitu ya. Nanti kalau teman-teman memerlukan SNI-nya itu bisa dicari atau menghubungi BSN. Nah, ini saya akan memperlihatkan hierarchy of control. Mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan hierarchy of control yang ada di layar. Ini dimulai dari eliminasi, kemudian substitusi, kemudian engineering control atau rekayasa teknik, kemudian ada pengendalian administrasi, dan PPE. Yang ingin saya diskusikan sedikit di sini adalah mengapa sih bentuknya hierarki pengendalian ini adalah piramida terbalik. Namanya hierarki itu sejatinya
harusnya dikerjakan runut ya dari yang paling atas, karena seperti kita lihat semakin ke atas itu dia semakin efektif gitu. Jadi semakin ke bawah dia sangat kurang efektivitasnya. Begitu juga semakin ke atas itu sebenarnya dia sangat tidak terlalu membutuhkan pengawasan gitu. Semakin ke bawah itu kita akan semakin butuh banyak pengawasan. Jadi harusnya penggunaan metode pengendalian yang paling atas terus runut sampai ke bawah itu jumlahnya yang paling banyak diterapkan adalah yang paling dari yang paling atas. Tapi mungkin beberapa kondisi di tempat kerja kita menemukan kadang-kadang nggak bisa melakukan eliminasi, nggak bisa melakukan substitusi, atau sulit terkait misalnya melakukan engineering control, baru nanti akhirnya kita melakukan administratif dan PPE, misalnya gitu. Terus kemudian lanjut lagi, di mana kita bisa melakukan pengendalian lingkungan kerja. Nah, ini bisa dilakukan di 3 titik atau di 3 lokasi, baik di sumber, atau di pad, di jalur, atau di tempat sebarannya, atau di pekerja langsung. Gitu. Jadi nanti teman-teman bisa memfokuskan mau melakukan eliminasi atau substitusi, ataupun engineering control, ataupun menerapkan prosedur, itu di lokasi yang mana. Itu nanti disesuaikan dengan kondisi di tempat kerja. Nah, pengendalian lingkungan kerja ini dilakukan untuk apa? Ini dilakukan untuk memastikan bahwa tingkat pajanan faktor fisika dan faktor kimia berada di bawah NAB, dan faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikologi memenuhi standar. Nah, dari 2 ini ada yang saya underline, ini NAB dan standar. Kenapa ini dipisahkan? Karena pemahaman kita sendiri harus dikaitkan dengan bahwa NAB itu adalah nilai ambang batas, dianggap sebagai nilai batas yang aman jika pekerja itu terpajan dalam waktu tertentu sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan pada pekerja tersebut. Nah, kalau yang disebut dengan standar itu adalah sebaiknya kita memenuhi sesuai dengan standar yang diminta, gitu ya. Contohnya aja misalnya kalau untuk faktor biologi maksimal bakterinya itu ada ketentuannya misalnya 700 CFM per meter kubik. Nah, itu kita di standar itu nggak boleh di atasnya, nggak boleh di bawahnya. Jadi kalau yang kaitannya sama standar itu baik di atas ataupun di bawah itu biasanya mempunyai dampak ataupun efek gitu. Jadi ya itu yang nanti teman-teman perlu perhatikan. Kenapa ada yang acuannya kepada NAB, ada yang acuannya kepada standar. Begitu juga yang untuk faktor ergonomi dan faktor psikologi ya. Kemudian ada penyediaan fasilitas kebersihan dan sarana hygiene di tempat kerja yang bersih dan sehat. Ini contohnya misalnya nanti harus ada sejumlah toilet yang dibutuhkan untuk tempat kerja yang memiliki pekerja sejumlah tertentu. Nanti teman-teman bisa merujuk lagi ke Permenaker 5 2018. Kemudian, ada penyediaan personil K3 yang memiliki kompetensi dan kewenangan K3 di bidang lingkungan kerja. Ini yang nanti dimaksud dengan ahli K3 lingkungan kerja, baik muda, madya, dan utama. Nah, sekarang kita masuk ke pengukuran faktor fisika. Di sini faktor fisika yang diukur di tempat kerja ini ada 8 buah, itu iklim kerja, baik tekanan panas maupun tekanan dingin, kemudian ada kebisingan, kemudian getaran, kemudian ada gelombang radio dan gelombang mikro, kemudian ada sinar ultra ungu, medan magnet statis, tekanan udara, dan pencahayaan. Kemudian untuk pengukuran faktor kimia, ini untuk bahan-bahan kimia yang memungkinkan mengganggu aktivitas kerja atau menyebabkan gangguan kesehatan pada pekerja, meliputi kontaminan kimia di udara yang bisa berupa gas, uap, ataupun partikulat. Pengukuran dan pengendalian faktor kimia pada tempat kerja yang memiliki potensi bahaya kimia. Jadi hanya dilakukan untuk tempat kerja yang memiliki pajanan bahan kimia, gitu ya. Kemudian dilakukan terhadap pajanannya dan terhadap pekerja yang terpajan. Jadi kita ukur lingkungannya juga, kemudian kita lakukan pengukuran pada pekerja juga.
Pengukuran terhadap pajanan yang hasilnya untuk dibandingkan dengan NAB harus dilakukan paling singkat selama 6 jam. Nah, ini juga teman-teman mesti perhatikan. Kalau nanti referensi atau rujukannya itu kepada NAB berdasarkan waktu tertimbang rata-rata 8 jam, berarti waktu pengambilan sampel pajanannya itu juga minimal harus 6 jam. Baru nanti hasilnya bisa dibandingkan dengan NAB. Kemudian pengukuran yang hasilnya untuk dibandingkan dengan PSD harus dilakukan paling singkat selama 15 menit, sebanyak 4 kali dalam durasi 8 jam kerja. Kemudian pengukuran yang hasilnya akan dibandingkan dengan KTD, itu harus dilakukan menggunakan alat pembacaan langsung untuk memastikan bahwa pajanan itu tidak melewati sailing. Gitu ya. Kemudian pengukuran faktor kimia terhadap pekerja yang mengalami pajanan dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan khusus pada spesimen tubuh tenaga kerja dibandingkan dengan IPB, indeks pajanan biologis atau Biological Exposure Index. Kemudian untuk pengukuran faktor biologi, ini ada mikroorganisme dan atau toksinnya. Ini bisa berupa virus, bakteri, fungi, dan produk-produknya. Kemudian ada arthropoda dan atau toksinnya. Ini contohnya misalnya pengendalian kecoa, nyamuk, kemudian kaki seribu di tempat kerja. Kemudian ada hewan invertebrata, kemudian alergen dan toksin dari tumbuhan. Ini baik toksin tumbuhan tingkat tinggi ataupun rendah. Kemudian ada binatang berbisa, kemudian binatang buas, dan produk binatang dan tumbuhan berbahaya yang lainnya. Kemudian untuk pengukuran faktor ergonomi, itu yang diukur nanti atau yang dilihat itu adalah cara kerja, posisi kerja, postur tubuh yang tidak sesuai saat melakukan pekerjaan, kemudian desain alat kerja dan tempat kerja yang tidak sesuai dengan antropometri tenaga kerja, kemudian pengangkatan beban yang melebihi kapasitas kerja. Kemudian untuk faktor psikologi, di sini ada 6 kriteria yang nanti akan diukur, itu ada ketidakjelasan atau ketaksaan peran, kemudian konflik peran, kemudian beban kerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif, kemudian pengembangan karir, kemudian tanggung jawab terhadap orang lain. Kemudian di sini dikatakan pemeriksaan dan pengujian lingkungan kerja, setiap tempat kerja yang memiliki potensi bahaya lingkungan kerja wajib untuk melakukan pemeriksaan dan atau pengujian. Pemeriksaan merupakan kegiatan mengamati, menganalisis, membandingkan, dan mengevaluasi kondisi lingkungan kerja untuk memastikan terpenuhinya persyaratan. Pengujian merupakan kegiatan pengetesan dan pengukuran kondisi lingkungan kerja yang bisa bersumber dari alat, bahan, proses kerja untuk mengetahui tingkat konsentrasi dan pajanan terhadap tenaga kerja untuk memastikan terpenuhinya persyaratan. Jenis-jenis pemeriksaan atau pengukuran tempat kerja itu pertama, ada yang jenisnya pertama atau yang disebut baseline ya atau dasar, itu untuk mengidentifikasi potensi bahaya lingkungan tempat kerja meliputi area kerja, kemudian KUDR. KUDR ini adalah kualitas udara dalam ruangan atau kita suka mengenalnya dengan indoor air quality. Kemudian untuk sarana dan fasilitas sanitasi, itu baseline measurement atau pengukuran awal atau pertama. Kemudian ada pengukuran berkala, ini biasanya dilakukan paling sedikit 1 tahun sekali. Nah, yang perlu digarisbawahi juga di sini adalah dilakukan oleh eksternal, gitu ya, atau sesuai dengan penilaian risiko atau ketentuan peraturan perundangan meliputi seperti di atas. Jadi, pengukuran yang dilakukan oleh pihak ketiga itu minimal 1 tahun sekali, yang disebut dengan pengukuran berkala. Gitu. Terus kemudian ada pengukuran ulang atau reassessment, itu dilakukan apabila hasil pemeriksaan atau pengujian sebelumnya baik secara internal maupun eksternal itu terdapat keraguan. Kemudian ada juga pemeriksaan atau pengukuran khusus, ini biasanya dilakukan setelah terjadi kecelakaan kerja atau laporan dugaan pajanan yang melebihi NAB.
Nah, di sini siapa sekarang yang bisa melakukan pemeriksaan dan pengujian lingkungan kerja? Di sini ada 2, pemeriksaan dan pengujian itu bisa dilakukan oleh pihak internal, yaitu personil K3 bidang lingkungan kerja, untuk mengukur besaran pajanan sesuai dengan risiko lingkungan kerja, tapi tidak menggugurkan kewajiban tempat kerja untuk melakukan pengukuran oleh pihak eksternal. Kemudian bisa dilakukan oleh pihak eksternal, yaitu UPT Pengawasan Ketenagakerjaan, atau pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 lingkungan kerja, bisa juga dilakukan oleh Direktorat Bina K3 beserta UPT bidang K3, di sini penguji K3, atau dari UPTD yang membidangi pelayanan pengujian K3, atau lembaga lain yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri, di mana di dalamnya ada ahli K3 lingkungan kerja pada PJK3 Riksa Uji. Itu tadi tentang pengukuran lingkungan kerja dan persyaratannya ya. Kemudian kita masuk setelah nanti kita melakukan pengukuran, itu hasil yang kita dapat tentu harus kita bandingkan untuk melihat apakah kadar pajanan yang ada di tempat kerja kita itu aman di bawah NAB atau ternyata sudah melebihi NAB. Nah, di sini kita nanti bisa merujuk ke yang disebut NAB. Ini kalau di luar itu kan disebutnya threshold limit value ya, atau teman-teman suka dengarnya TLV. Di Indonesia kan ini disebut dengan nilai ambang batas. Ini yang dimaksud di sini adalah standar faktor bahaya di tempat kerja sebagai kadar atau intensitas rata-rata tertimbang waktu atau time weighted average yang dapat diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Kemudian ada lagi yang disebut dengan pajanan singkat diperkenankan atau PSD. Ini biasanya istilahnya STEL, short time exposure limit. Kadar bahan kimia di udara tempat kerja yang tidak boleh dilampaui agar tenaga kerja yang terpajan pada periode singkat, yaitu tidak lebih dari 15 menit, masih dapat menerimanya tanpa mengakibatkan iritasi, kerusakan jaringan tubuh, maupun terbius yang tidak boleh dilakukan lebih dari 4 kali dalam 1 hari kerja. Kemudian ada juga yang disebut dengan KTD, kadar tertinggi diperkenankan, atau kita juga suka mengenalnya dengan ceiling level. Itu adalah kadar bahan kimia di udara tempat kerja yang tidak boleh dilampaui walaupun hanya dalam waktu sekejap. Terus kemudian ada yang dinamakan indeks pajanan biologis. Ini adalah kadar konsentrasi bahan kimia yang didapatkan di dalam spesimen tubuh tenaga kerja yang digunakan untuk menentukan tingkat pajanan terhadap tenaga kerja yang terpajan bahan kimia. Kemudian setelah kita melaporkan dan setelah kita mendapatkan hasil pengukuran, kemudian kita membandingkan dengan NAB, terus kita membuat laporan. Nah, mekanisme pelaporannya itu seperti ini. Dari tadi pemeriksaan oleh internal dan eksternal, itu nanti akan muncul laporan Riksa Uji, kemudian laporan Riksa Uji itu nanti akan diserahkan ke UPT Wasnaker, nanti ditentukan apakah masih memenuhi NAB atau tidak. Jika masih memenuhi NAB, itu akan dimunculkan surat keterangan bahwa lingkungan kerja di perusahaan tertentu itu sudah memenuhi syarat K3. Selanjutnya itu nanti bisa dilakukan pengukuran atau pemeriksaan secara berkala. Kemudian kalau tidak memenuhi atau masih ada beberapa lokasi di tempat kerja yang ternyata tidak memenuhi NAB-nya, itu nanti akan dikeluarkan surat keterangan tidak memenuhi syarat K3 dan nanti juga akan dilengkapi dengan stiker gitu ya. Ini contoh formulir Riksa Uji yang ada di lampiran Permenaker 5 2018. Jadi nanti untuk rekan-rekan yang melakukan pengukuran di tempat kerja, setelah melakukan ini bisa dilengkapi sebagai dokumentasi kita bahwa sudah melakukan pengukuran untuk faktor-faktor yang ada di tempat kerja. Ini surat keterangannya. Nah, kemudian nanti setelah nanti diverifikasi oleh penguji K3 dari eksternal, itu biasanya nanti area tempat kerja yang sudah memenuhi, itu nanti akan diberikan stiker. Yang tidak memenuhi, itu juga nanti ada stikernya. Bahwa area ini masih kondisinya berada di luar NAB. Gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau
melakukan pengukuran menggunakan pihak eksternal, itu dipastikan supaya untuk mudahnya, dari mulai pengukuran sampai nanti pelaporan, sampai nanti mendapatkan surat keterangan dan stiker, itu semua sudah dikerjakan secara secara berbarengan. Jadi jangan sampai kita sudah mengukur lingkungan kerja, kemudian kita dapat laporannya, tapi untuk sampai ke surat keterangan dan stikernya itu kita mesti urus lagi. Nah, itu biasanya nanti akan membutuhkan waktu juga yang lebih lama, sehingga jarak antara pengukuran dengan laporan dengan surat keterangan itu akan memakan waktu, gitu ya. Jadi nanti bisa memungkinkan kita terpending terhadap misalnya waktu untuk pengukuran yang selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk nih kepada permasalahan yang sering dihadapi ketika kita harus melakukan pengukuran lingkungan kerja. Banyak yang bilang bahwa pengukuran lingkungan kerja itu membutuhkan biaya yang tinggi, gitu, atau biayanya tuh mahal. Benar nggak sih? Menurut teman-teman gimana? Yang di tempat kerja biasa menghubungi vendor-vendor untuk melakukan pengukuran lingkungan kerja, biayanya besar ya? Biayanya tuh memang cukup signifikan kalau dibandingkan dengan program kesehatan kerja yang lain. Tapi balik lagi di sini saya akan menunjukkan beberapa referensi bahwa pengukuran yang kita lakukan itu sebenarnya nanti akan sangat erat kaitannya dengan komitmen dan kebijakan yang akan muncul dari manajemen yang nanti ujung-ujungnya output-nya itu juga akan dirasakan oleh pekerja yang kaitannya tadi bisa mencapai tempat kerja yang sehat, aman, dan nyaman buat pekerja selama beraktivitas sehari-hari gitu. Nah, di sini kita lihat dulu tujuan pengukuran lingkungan kerja. Ini di sini saya tampilkan ada beberapa. Yang pertama itu pastinya setelah kita melakukan pengukuran lingkungan kerja, kita akan dapat nilai kondisi atau keadaan lingkungan kerja beserta pajanannya pada pekerja seperti apa. Kemudian kita juga memastikan untuk memenuhi peraturan dan standar yang berlaku, kemudian untuk memastikan produktivitas dari pekerja, gitu. Karena ketika pekerja misalnya tahu bahwa di tempat kerjanya ada pajanan dan kemudian sudah diketahui berapa besar pajanannya dan juga sudah dilakukan pengendalian, tentu dia bekerja akan merasa lebih tenang, akan merasa lebih nyaman, dan itu diharapkan bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dilakukan untuk menjalankan studi epidemiologis. Kita bisa nanti melihatnya sebagai kalau misalnya berujung pada penyakit atau gejala terkait penyakit akibat kerja, kita bisa merujuk menggunakannya itu sebagai data, gitu ya. Kemudian untuk mengevaluasi efektivitas dari pengendalian teknis yang sudah dilakukan. Kalau tahun kemarin misalnya kita sudah melakukan pengendalian tertentu, ketika di tahun ini kita melakukan pengukuran, kok ternyata hasilnya itu masih di atas NAB atau misalnya lebih buruk dari hasil pengukuran tahun lalu. Nah, itu di situ kita bisa melakukan evaluasi, kenapa ya pengendalian yang saya lakukan di tahun lalu itu tidak berjalan dengan baik atau hasilnya tidak efektif. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan dari hasil pengukuran yang sudah kita lakukan. Kemudian, untuk mengedukasi pekerja tentang pentingnya safe work practice. Jadi, kita juga ingin mengenalkan atau menginformasikan pada pekerja bahwa bekerja yang aman dan sehat dan nyaman itu sangat mungkin. Bagaimana caranya? Nah, itu kita kenalkan atau berikan informasi bagaimana caranya mengenali faktor-faktor risiko yang ada di tempat kerja, bagaimana tahu besarannya, kemudian bagaimana melakukan pengendaliannya, itu kita kenalkan kepada pekerja. Kemudian untuk menentukan sumber kebocoran dan area yang terkait kebocoran atau tumpahan. Nah, ini misalnya seperti biasa di tempat kerja kita misalnya untuk faktor kimia tertentu itu nilainya selalu di bawah NAB, kenapa tiba-tiba di waktu tertentu itu tercium misalnya bau gas misalnya. Nah, itu kita bisa nanti melakukan pengukuran juga untuk tahu ini ternyata ada kebocoran misalnya di tangki yang mana ya, atau di sumber apa. Kemudian hasil dari pengukuran lingkungan kerja itu juga bisa digunakan untuk memilih APD yang sesuai. Kenapa di sini saya katakan memilih APD yang sesuai? Karena pada prakteknya itu banyak
penggunaan alat pelindung diri itu di tempat kerja masih menggunakan penilaian secara umum. Secara umum yang dimaksud di sini adalah tidak spesifik. Ketika kita tidak mengetahui secara spesifik sumber bahaya yang ada di tempat kerja kita dan besarannya berapa, konsentrasinya misalnya ya untuk bahan kimia, kita juga mungkin akan memberikan alat pelindung itu yang sifatnya hanya general aja. Misalnya kalau respirator, mungkin hanya respirator dengan filter yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau jenis dari sumber bahaya. Makanya kita perlu untuk menggunakan data pengukuran lingkungan kerja ini untuk nanti mengevaluasi lagi sebenarnya APD yang saya pakai ini udah benar-benar spesifik belum ya untuk setiap tugas atau title gitu ya, job title, karena yang dimaksud dengan alat pelindung diri ya harusnya setiap pekerja itu spesifik sesuai dengan sumber bahaya yang dihadapi dan alat pelindung itulah yang diberikan untuk pekerja. Kemudian bisa digunakan untuk membantu diagnosa PAK. Jadi nanti kalau teman-teman buka di dalam Perpres yang baru tuh yang nomor 7 tahun 2019 itu PAK kan sekarang udah banyak banget ya, udah sekitar 80 penyakit itu bisa dikategorikan sebagai PAK. Nah, harusnya muncul juga dari kita sebagai para praktisi K3 di lapangan untuk mengetahui di tempat kerja kita ada nggak sih potensi terjadinya PAK. Nah, kita bisa juga melihat dari hasil pengukuran lingkungan kerja. Kira-kira yang memang berisiko tinggi dan memiliki potensi terjadinya PAK itu di area kerja mana saja dan meliputi pekerja siapa aja. Nah, itu bisa kita mulai untuk lakukan investigasi. Kemudian menghindari sanksi hukum atau sebagai bukti jika nanti di suatu hari misalnya terjadi penyakit akibat kerja dan kemudian misalnya perusahaan mendapat SHU atau tuntutan akibat penyakit akibat kerja yang muncul di tempat kerja kita, mungkin saja data pengukuran lingkungan kerja yang sudah pernah kita lakukan di masa-masa dulu itu bisa dijadikan bukti bahwa perusahaan sudah melakukan upaya perlindungan tenaga kerja dengan mengendalikan faktor-faktor risiko yang ada di tempat kerja. Jadi data itu sebaiknya sih disimpan. Disimpannya berapa lama itu sih kalau untuk hasil pemeriksaan kesehatan itu saya pernah baca ada referensi yang bilang memang sebaiknya tuh 30 tahun ya. Tapi kalau untuk pengukuran lingkungan kerja mungkin teman-teman nanti setelah mendapatkan data itu mungkin bisa dibuatkan summary, kemudian nanti dibuatkan tren. Nah, itu nanti datanya yang bisa teman-teman pegang. Tapi jangan langsung misalnya dimusnahkan. Kita udah melakukan pengukuran tahun ini, ya udahlah yang tahun kemarin, yang 2 tahun lalu itu udah langsung dianggap nggak terpakai. Gitu. Kenapa harus dilakukan perencanaan pemantauan lingkungan kerja? Karena tadi di slide sebelumnya itu sudah disebutkan tujuan-tujuannya itu banyak banget yang perlu untuk dicapai, sehingga kalau kita misalnya sudah menentukan tujuan pengukuran, itu nanti kita juga bisa menentukan lokasi pengukuran, kemudian waktu pengukurannya gitu. Jadi di lokasinya mau di beberapa titik nih, mau di berapa area yang diukur, kemudian waktunya mau berapa lama, apakah pengukurannya selama 1 hari kerja, di mana di situ ada 3 shift, atau cukup di 1 shift saja. Nah, itu juga nanti akan mempengaruhi. Dan yang paling nanti berkaitan dengan biaya, itu adalah kaitan dengan parameter. Nah, biasanya kan nanti kalau teman-teman berhubungan dengan pihak ketiga, suka ditanya, berapa parameter, Bu? Berapa titik, Bu? Gitu kan. Nah, itu kaitannya dari sini. Setelah nanti kita menentukan tujuan pengukuran, itu nanti akan muncul parameternya. Kemudian yang secara tidak langsung juga terkait, itu nanti di situ ada metode pengukurannya seperti apa, penggunaan alatnya yang dipakai apa, kemudian sistem kalibrasi seperti apa, pencatatan datanya, kemudian analisis datanya, dan pelaporannya. Nah, di sini saya tampilkan ada bagan, ini dari AIHA, ini tentang exposure assessment strategy, jadi strategi untuk melakukan pengukuran pajanan, gitu ya. Jadi diharapkan ketika kita menerapkan ini,
nanti di tempat kerja kita bisa fokus pada pajanan-pajanan yang kita anggap perlu kita jadikan prioritas gitu ya. Ada fokus, misalnya di tahun ini kita pengen fokus di pajanan tertentu. Nah, kita bisa menilainya itu menggunakan strategi yang dijelaskan oleh AIHA ini. Dimulai dari basic characterization, kemudian nanti kita melakukan exposure assessment atau pengukuran pajanan. Nanti di situ kita akan tahu, akan dapat 3 kategori, baik yang acceptable, kemudian yang uncertain, kemudian yang unacceptable. Jadi nanti ada 3 kategori untuk pajanan di tempat kerja yang bisa kita dapatkan jika kita menggunakan strategi ini. Nah, untuk yang kita lakukan pengukuran setelah melakukan pakai strategi AIHA ini, kita lakukan yang mana? Nah, ini yang diukur itu yang uncertain, yang tidak pasti. Kenapa? Karena kalau yang acceptable itu dianggap bahwa saat ini perusahaan itu sudah mempunyai sumber daya yang cukup untuk menerima tingkat pajanan yang yang masuk kategori acceptable exposure gitu. Kalau yang unacceptable ini udah pasti nggak perlu diukur lebih lanjut, itu langsung terapkan pengendalian gitu. Nah, yang perlu kita penuh lakukan pemantauan dan pengukuran secara ketat itu adalah yang levelnya tidak pasti, karena kita nggak tahu si sumber bahayanya ini jenisnya apa aja. Kalaupun misalnya ada kontaminan udara, apakah di situ hanya ada gas saja atau ada uap juga, ada fume, ada vapor, atau mungkin ada partikulat. Partikulatnya jenis apa? Itu yang perlu kita dapatkan gambarannya. Terus kemudian, nah, ini masuk ke tema kita atau topik kita hari ini. Ini tentang pengukuran lingkungan kerja yang efektif. Jadi berdasarkan strategi dari AIHA tadi tentang exposure assessment strategi dan berdasarkan tujuan dari pengukuran yang perlu kita tetapkan, itu untuk menentukan atau mendapatkan pengukuran lingkungan kerja yang efektif adalah pertama kebijakan dulu. Kita harus lihat kebijakan dari perusahaan. Kadang perusahaan itu sudah menentukan di tahun ini saya mau fokusnya di faktor ergonomi gitu. Nah, berarti di tahun ini kita bisa fokuskan pengukuran kita juga di area yang kaitannya banyak dengan risiko ergonomi gitu. Atau misalnya kebijakan perusahaan bebas, pokoknya perusahaan sudah menyediakan dana sekian, itu bisa dilakukan di area mana saja terkait dengan faktor risiko apa saja misalnya. Nah, itu nanti kita lihat di nomor 4 gitu ya. Bisa dilakukan penilaian dan berikan prioritas. Kemudian lakukan analisa data dan tren hasil pengukuran. Ini sangat perlu banget karena dari pengalaman saya di lapangan itu sebenarnya data itu jumlahnya tuh sangat banyak. Tapi kebanyakan itu data itu tidak bisa dianalisa alias tidak bisa dimanfaatkan, tidak membawa dampak kepada pekerja. Jadi mungkin aja pengukuran tuh selama ini sudah sering dilakukan untuk misalnya faktor yang mudah untuk dikerjakan sama perusahaan sendiri, misalnya pengukuran kebisingan, pengukuran pencahayaan itu mungkin udah sering dilakukan, tapi mungkin juga belum semua perusahaan itu bisa melakukan analisanya. Ini dari hasil pengukuran ini harus saya apain ya, sehingga nanti akan muncul berwujud pada program yang bisa meningkatkan kualitas kesehatan pekerja saya, misalnya gitu. Terus kemudian kita juga bisa buat tren. Jadi kalau misalnya kita udah punya banyak data, itu kita analisa, kita akan lihat sebenarnya tren kondisi lingkungan kerja di tempat saya itu seperti apa sih? Apakah lebih banyak kok dari dulu selalu risiko yang muncul itu kebisingan terus gitu. Itu kenapa? Apakah karena ada faktor-faktor yang memang di sana seperti mesin-mesin yang mungkin sudah tua atau faktor lain. Nah, itu kita bisa buatin tren. Kita lakukan analisa sehingga kita bisa dapatkan informasi yang bermanfaat dari data yang kita punya atau kita pegang. Kemudian sumber daya yang mendukung termasuk pengendalian yang telah dilakukan. Kita juga perlu lihat kira-kira dukungan dari perusahaan atau manajemen tuh apa aja di tahun ini terhadap hasil pengukuran lingkungan kerja kita. Kalau dari perusahaan misalnya udah bilang,
tahun ini kita nggak punya budget besar, kita cuma punya budget yang terbatas. Jadi tolong jangan buat program yang mungkin nanti akan menciptakan biaya yang tinggi. Nah, itu mungkin kita bisa, oh ya udah deh, tahun ini misalnya saya fokusin aja sama pengukuran faktor psikologi, misalnya faktor risiko ergonomi, tapi mungkin hanya berupa pengukuran dulu. Pengendaliannya atau misalnya nanti ada intervensinya, itu nanti kita ajukan lagi kepada manajemen. Nah, itu perlu diperhitungkan juga. Kemudian lakukan penilaian dan berikan prioritas berdasarkan kategori penilaian risiko. Di sini penilaian risiko saya bold. Kenapa? Karena lagi-lagi ketika teman-teman nanti melakukan yang namanya pengendalian, itu udah pasti harus ada sebelumnya namanya adalah penilaian risiko. Nggak mungkin kita melakukan pengendalian tanpa kita tahu, tanpa kita aware bahwa di tempat kerja kita itu ada sumber bahaya apa saja dan besarannya berapa. Jadi penilaian risiko yang baik, yang detail, itu yang nanti mungkin bisa banyak membantu untuk kita melakukan pengukuran lingkungan kerja. Gitu. Nanti untuk risiko-risiko tinggi, itu mungkin kita bisa jadikan prioritas. Gitu. Untuk risiko yang medium ataupun low, tetap akan kita kerjakan mungkin waktunya yang kita lebih perpanjang, mungkin di 2 tahun mendatang, gitu ya. Gitu. Jadi mungkin nanti kemudian di sini teman-teman masih ngikutin kan ya? Masih ya. Selanjutnya itu yang kelima, buatlah strategi perencanaan sampling gitu. Jadi teman-teman buat perencanaan samplingnya seperti apa? Apakah mau dilakukan 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali atau yang seperti apa? Ini berpengaruh dengan material atau bahan yang ada di tempat kerja kita. Terus kemudian pekerja yang terpajan itu siapa aja dan di area mana aja, itu mempengaruhi itu sewaktu pajanannya tuh berapa lama. Nah, ini ketika kita sudah mengenali kondisi di tempat kerja kita, itu kita bisa buatkan strategi perencanaan sampling. Jadi nanti diharapkan dengan kita buatin semacam rencana, kita sudah bisa melingkupi keseluruhan faktor-faktor pajanan yang ada di tempat kerja. Karena balik lagi, ini kan bukan pekerjaan mudah dan bukan pekerjaan yang bisa selesai dalam waktu sebentar. Jadi selama berproses, teman-teman sudah punya ada rencana atau strategi untuk melakukan pengukuran, itu insya Allah nanti gambaran kondisi di tempat kerja itu akan terlihat. Kemudian bisa juga dilakukan dengan mengintegrasikan dengan program yang sebelumnya sudah ada, misalnya hazard communication, kemudian hearing conservation program, thermal stress management, respiratory protection, bisa. Jadi bisa aja kita misalnya, kalau di pengalaman saya tuh misalnya kita numpang lah, misalnya sama departemen yang lagi tahun ini mau jalani misalnya thermal stress management, numpang ya, nanti sekalian saya mau ambil datanya itu untuk sebagai data pengukuran lingkungan kerja. Gitu yang akan saya masukkan, saya compile, saya kumpulin, yang akan menjadi data lingkungan kerja. Itu juga bisa. Gitu. Kalau memungkinkan, lakukan integrasi dengan program yang sudah ada. Terus kemudian, perhatikan jumlah karyawan, jumlah site, bisa juga nanti menggunakan yang disebut dengan Similar Exposure Group atau SEG. Ini sebenarnya jadi kita mengelompokkan karyawan-karyawan yang punya tugas atau pekerjaan yang sama, terus kemudian punya waktu dan bahan atau material yang digunakan itu sama, terus kemudian tempat kerjanya sama, itu bisa kita gabungkan dalam kelompok-kelompok tertentu. Jadi gunanya apa? Jadi mungkin di tahun ini kita akan ambil misalnya 5 SEG yang terdiri dari kesamaan apa nih. Nanti di tahun depan mungkin bisa kita tukar atau kita ganti ke SEG yang lain gitu. Tapi diharapkan dengan adanya Similar Exposure Group ini, setiap tadi jenis pekerjaan sudah terwakili gitu ya. Itu yang disebut dengan SEG. Nah, sepertinya itu slide terakhir dari saya tentang teknik pengukuran lingkungan kerja yang efektif. Mungkin nanti kita bisa buka sesi diskusi. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih Ibu Mirta ya. Bu Mirta mohon dibantu di stop share screen dulu. Oke. Teman-teman semua, sebelum kita masuk Ya. ke session 2, ada informasi dulu buat teman-teman semua. Oke, bagi teman-teman semua yang pengen belajar lagi mendalami ilmu ahli K3 lingkungan kerja, itu ada sertifikasinya Kemenaker RI ya. Ada ahli K3 muda lingkungan kerja ya. Kalau dia dapat langsung 2 sertifikat, ada juga hygiene industri muda ya. Kebetulan Ibu Mirta salah satu alumni dari Mediatama. Boleh menghubungi di Ibu Made 0821 13257 atau Bapak Ibu semua untuk mengambil e-certificate untuk webinar kita siang ini boleh ke Mbak Riri. Ingat ya, sertifikatnya nggak wajib, boleh ambil, boleh nggak. Terus Bapak Ibu semua mohon dibantu di follow Instagram kita @mediatama karena ada informasi yang terupdate di sana. Facebook kita di @tamamediatama sertifikasi. Insya Allah nanti kalau rekaman videonya bagus, kita akan share juga di YouTube. Kak Ci Deni, silakan di subscribe. Oke, ada informasi juga kalau teman-teman semua pengen ikut training online petugas K3 Migas, operator K3 Migas, dan pengawas K3 Migas. Ya, kita laksanain secara online, silakan hubungi Ibu Made. Atau petugas K3 konstruksi, operator scaffolding, supervisor K3 konstruksi. Ya, ada dilaksanakan secara online, sertifikasinya BNSP. Ingat ya. Oke, ini YouTube Kak Ci Deni sudah banyak sekali informasi. Nah, bagi teman-teman semua yang ingin mendapatkan jaket gaul ya, Boomers ya, jaket pilot Boomers harga 375.000 secara gratis, caranya gampang. Silakan di-subscribe YouTube-nya Kak Ci Deni, nyalakan loncengnya dan like, lalu pilih salah satu video yang paling menarik, share ke Facebook pribadi dan 3 grup Facebook lainnya. Kumpulkan like sebanyak-banyaknya. Nanti tiap Jumat kita akan info pemenangnya di grup WhatsApp webinar Mediatama. Jadi yang belum pernah masuk grup WhatsApp, silakan masuk ke grup WhatsApp-nya Mediatama. Oke, kita ada aplikasi namanya Mika Pro, Mediatama Customer Care Profesional, modul pelatihan webinar, semua webinar kita upload di sini, pilih webinar ya, di sini modul pelatihan, klik, ada webinar K3, ada webinar, klik di sana semua, itu adalah berisikan e-modul, buku regulasi, dan video-video terkait dengan K3 lainnya. Nah, nanti sore yang belum daftar, silakan daftar basic proper ya, penilaian penilaian Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup ya, dengan Pak Fadri sekaligus praktisi dari proper. Besok, Jumat, dengan Pak Saud Siaan, New Normal Budaya Perspektif K3, hari Sabtunya dengan Ibu Dr. Jovita, ya standar kesehatan kerja. Senin siangnya Leadership is Fun. Nah, hari Senin sorenya sudah dapat lagi pengajar kita yang mau sharing ilmu ya, untuk belajar sharing ilmu K3. Jadi Bapak Ibu semua, Mediatama membuka kesempatan buat Bapak Ibu semua agar mau atau agar dapat ya memberikan ya kalau mau ya menjadi sharing ilmu di webinar Mediatama, kita buka kesempatan juga buat teman-teman semua ya. Oke, kita bahas ini Bu Mirta untuk pembahasannya. Ini saya sudah baca beberapa pertanyaan dari para peserta. Rata-rata mirip-mirip nih pertanyaannya, tapi nggak apa-apa, kita coba jawab satu-satu. Bu Mirta, ada Pak Yusuf nih. Metode pengukuran lingkungan kerja selain dari SNI, itu metodenya dari apa aja gitu? Oke, terima kasih Pak Yusuf. Banyak Pak metodenya yang bisa kita pakai. Itu misalnya kita mau pakai yang dari OSHA, itu ada. Dari NIOSH juga ada. Tapi ya itu tadi, persyaratannya kalau di SNI ada, itu kudunya sebagai minimum requirement ya Pak. Kita patuh terhadap local regulation, kita pakai yang ada di lokal dulu. Kalau misalnya belum terakomodir oleh SNI, nah itu baru boleh kita ajukan dulu kepada timnya, mungkin dari tadi UPT lingkungan kerja, K3 lingkungan kerja, baru nanti kalau sudah divalidasi, baru kita bisa pakai metode tersebut, gitu Pak. Oke, gitu ya Pak Yusuf ya. Terus bagaimana dengan pengukuran lingkungan kerja, apakah harus dari eksternal saja atau boleh dari internal? Nah, ini ada pertanyaan juga nih. Baik. Kalau ditanya boleh pakai internal atau enggak,
tentu boleh banget, Pak. Karena justru di Permenaker 5 2018 ini kan kita diminta untuk punya ahli K3 lingkungan kerja, baik muda, madya, maupun utama. Tapi dengan memiliki ahli K3 lingkungan kerja di dalam internal perusahaan, itu tidak menggugurkan kewajiban, tadi kan ada ya, untuk melakukan pengukuran secara eksternal minimal 1 tahun sekali. Berarti tadi tetap kita selama 1 tahun sekali, itu harus menghubungi tadi penguji K3 ataupun pegawai pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 lingkungan kerja untuk memverifikasi lah ya, istilahnya dari, tapi dia melakukan pengukuran juga sih, bahwa selama ini kita melakukan pengukuran tuh udah benar belum sih? Sampelnya itu udah cukup belum sih? Semua area tuh sudah tercover atau belum gitu. Jadi pengukuran yang kita lakukan itu nanti tetap harus dikuatkan dengan hasil pengukuran dari pihak eksternal. Begitu, Pak. Bu Meta, saya kan buat statement juga ya di beberapa Facebook itu supaya kita ngukur efektif dan tidak disemprot oleh direktur, itu penghematannya itu dari sisi mana aja nih untuk pengukuran lingkungan kerja? Bisa nggak misalkan ya, ada untuk pengukuran suhu misalkan, jadi tidak semua suhu berapa sekian derajat itu kita ukur, jadi kita tentuin aja suhunya sekian, ataupun titik, ya misalkan titik kebisingan, tidak semua titik, tapi kita tentukan titik itu berdasarkan risiko pekerjaan atau risiko dari tempat kerja. Bisa nggak kayak gitu, Bu Mita? Bisa, Pak. Kalau untuk jumlah sampel, berapa titik, itu tidak diatur di dalam Permenaker 2018. Jadi, kita mau menjadikannya, misalnya, kita sudah punya daftar penilaian risiko lengkap dengan tingkat-tingkat risiko yang ada di tempat kerja kita untuk setiap faktor-faktor risiko. Nah, itu kita tinggal tadi informasi di slide itu kita buatin prioritas aja, Pak. Apakah tahun ini kita mau beresin yang tingkat risiko tinggi dulu hanya dengan satunya saja. Itu sih sebenarnya nggak masalah selama tingkat risiko tersebut sudah dikendalikan. Kan itu dianggapnya adalah upaya yang kita lakukan untuk mengendalikan faktor risiko tersebut. Jadi jumlahnya itu juga nggak diatur, tapi setidaknya harus mewakili dari jenis-jenis bahaya yang ada di tempat kerja kita. Gitu. Jadi sebenarnya kita tadi buatin aja rencana misalnya selama 3 tahun, rencana jangka panjang. Di tahun ini kita apa aja yang mau diukur, tahun depan gantilah titik sampelnya atau fokusnya. Tadinya di tahun ini hanya misalnya faktor psikologi, tahun depan kita pindah misalnya ke faktor fisika atau faktor kimia. At least dalam perencanaan kita itu kita tetap mengcover semua yang diminta di dalam peraturan, gitu, Pak. Oke, bisa jadi kalau kita request. Jadi kalau untuk biaya jangan langsung dikalkulasi semua titik-titik yang berisiko tinggi, ini perlu langsung dilakukan pengukuran saat itu juga. Gitu, itu pasti langsung keluar biayanya yang besar ya, yang bengkak gitu ya. Oke, berarti kalau ada dari pihak eksternal, kan ada kewajiban pihak eksternal setahun sekali tadi ya. Jadi kalau misalkan kita request saja berdasarkan risiko kita sebenarnya bisa ya. Jadi tidak mesti dari pihak eksternal yang menentukan titik-titiknya. Jadi kita berdasarkan HIRA kita, identifikasi bahaya dan penilaian kita, ini loh tempat-tempatnya gitu. Jadi ada penghematan efisiensi cost di sana ya, Bu Meta ya. Iya. Bisa, Pak. Kita jadi nanti bisa request, tahun ini untuk yang faktor kimia kita minta misalnya untuk parameter gas itu misalnya di 3 titik, untuk parameter partikulat itu di 2 titik gitu. Tapi nanti di next tahun depan saya akan minta di titik yang lain ya, Pak. Itu boleh. Tapi kalau dari sisi auditor SMK 3 oke ya, nggak apa-apa ya kayak gitu ya. Oh iya, saya balikin ke Pak Denny dong pertanyaannya ya. Karena kalau lihat dari kriteria yang 7.2 ya Pak, itu kan pengendaliannya secara umum dan nanti pasti akan dibandingkan dengan HIRA juga sih Pak, dengan identifikasi risikonya dan mungkin dengan pengendalian lain yang kita juga udah punya gitu. Kalau misalnya kita punya pengendalian lain, mungkin itu bisa jadi ini juga, bisa jadi pertimbangan bahwa pengukuran bisa dibuatkan tadi dalam jangka waktu pendek ataupun panjang. Benar nggak Pak? Coba mungkin Bapak ada... Kalau dari SMK 3 PP 50 itu memang tidak tertulis secara detail harus seperti apa pengukurannya. Yang pasti 5 faktor bahaya tadi itu harus diukur. Nah, cuma kita kalau saya pernah melakukan audit, kalau mau efisien, ya tadi benar kata Ibu Mirta, kita sesuaikan dengan tingkat risiko atau titik-titik yang berisiko berdasarkan penilaian risiko kita. Jadi itu ada efisiensi cost yang ada di sana.
Termasuk ada juga agak menyimpang sedikit ya. Pengukuran pemeriksaan kesehatan itu juga kalau orang nggak paham, itu kalau kita langsung tembak ke PJK3-nya, itu langsung banyak banget yang diperiksa. Padahal yang diperiksa itu disesuaikan dengan paparannya. Nah, itu mungkin asumsi yang bisa kita ambil Pak. kalau untuk pengukuran lingkungan kerja. Begitu ya, Bu Mita ya? Iya benar, karena kalau tadi kayak pemeriksaan kesehatan yang seperti Pak Denny bilang, atau APD deh Pak, kan orang K3 sering jadi sasaran sales-sales ya Pak ya. Nah itu kan model terbaru, ada yang apa namanya paket-paket murah. Nih saya ada paket nih yang murah, bisa langsung semua. Nah itu kan biasanya ditembak rata aja ya, bahwa ya udah semua orang diperiksa audiometri, spirometri, padahal misalnya pekerjaannya sekretaris di office gitu ya. Cuma terpajan kebisingan mungkin dari suara bosnya kali ya. Gitu. Nah, itu harusnya kalau misalnya ada ahli K3 di dalam tempat kerja, itu dia bisa menentukan secara spesifik, baik pemeriksaan kesehatannya apa, pengukurannya kapan dilakukan, terus kemudian APD-nya yang spesifik apa. Jadi jangan langsung beli sesuai, ini misalnya langsung 1.000, ternyata nggak cocok. Gitu, Pak. Bener, Pak. Jadi gitu ya untuk efisiensi. Ada lagi nih pertanyaan dari Pak Catur Sembodo. Pak Catur nanya nih, untuk mengukur biologi dan psikologi itu menggunakan apa ya, Bu ya, untuk pengukuran dan indikatornya? Kalau yang biologi, tadi kan untuk mengukur virus, bakteri, fungi ya, itu ada beberapa metode juga, Pak, sebenarnya kualitatif dan kuanti. Saya yang pernah diberikan, kalau saya sih di tempat kerja, saya juga kebetulan belum pernah mengukur yang biologi, tapi ketika kita praktek, di Balai Hiperkes waktu itu ditunjukkan menggunakan media agar-agar, menggunakan cawan Petri, itu nanti ditaruh di tempat kerja selama berapa lama yang dikategorikan memiliki potensi pajanan biologi, nanti kemudian hasilnya dianalisa di laboratorium. Nanti akan diketahui di situ berapa banyak jumlah bakteri yang terserap di dalam media tersebut, kemudian dihitung, nanti dibandingkan dengan standar yang ada di dalam Permenaker 5 gitu. Itu untuk yang biologi kurang lebih seperti itu. Kalau untuk yang tadi satu lagi psikologi ya. Kalau psikologi di Permenaker 5 2018 itu dia pakai survei SDSS, survei diagnosis stres kerja. Jadi nanti di lampirannya kalau nggak salah ada ya, nanti teman-teman bisa buka di lampiran Permenaker 5 2018, itu dari 6 kategori penyebab yang tadi, ada ketidakjelasan peran, konflik peran, terus kemudian beban kerja berlebih tadi, itu semua dimasukkan dalam 30 pernyataan di dalam survei tersebut. Nah itu nanti setiap pekerja itu menilai, nanti akan kelihatan dia tingkat stres kerjanya tuh apakah ringan, sedang ataupun berat, seperti itu Pak. Oke. Terus ada juga yang nanya Pak Dani Nasirul Haki ini. Kalau diwajibkan Permenaker 5 2018 ahli K3 linker muda, madya dan utama, itu kategori ahli K3 linker sama hygiene industri muda, madya, utama, kalau kita sandingkan dengan ahli K3 umum, perannya itu nanti di mana gitu loh, Bu? Perannya itu dan kapan perusahaan harus ada ahli K3 muda, madya, dan utama gitu. Baik, kalau yang ahli K3 umum dengan ahli K3 linker ya. Kalau ahli K3 linker itu udah pasti di perusahaan yang tadi punya kondisi lingkungan kerja dengan 5 faktor risiko tadi. Itu ketika dia harus mengendalikan ke-5 faktor risiko tersebut di lingkungan kerjanya, harusnya dia punya seorang ahli K3 lingkungan kerja gitu. Kalau ahli K3 umum kan itu udah jelas ya tugasnya ya. Dia tidak menggantikan karena ahli K3 linker sama seperti yang spesialis yang lain, mungkin seperti ahli K3 kimia, kemudian listrik gitu ya, kebakaran. Jadi ahli K3 umum di situ dia tetap berperan sebagai secara khusus pasti sebagai sekretaris P2K3, di mana dia nanti akan dekat dengan pemberi kebijakan gitu kan. Dan memberikan masukan-masukan terhadap program-program memang secara umum. Nanti hasil pengukuran atau rekomendasinya dari ahli K3 linker, nah itulah yang dicakup sama si ahli K3 umum untuk membuat kebijakan perusahaan dan disampaikan kepada pihak manajemen gitu Pak. Oke, itu kan ada levelnya Bu, muda, madya, utama ya, ahli K3 muda, ahli K3 madya, itu bedanya apa sih Bu sebenarnya? Ada yang nanya nih. Bedanya itu sebenarnya di sertifikasinya, Pak. Dan nanti ada beberapa persyaratan. Persyaratannya sih dari pengalaman ya. Kalau yang muda itu kan awal itu minimal tuh 3 tahun pengalaman.
Kemudian nanti setelah dia 3 tahun pengalaman, yang 3 tahun pengalaman itu yang madya. Jadi dari muda ke madya itu minimal 3 tahun pengalaman di K3 lingkungan kerja. Kalau awal pengen mengusulkan untuk dapat ahli K3 lingkungan kerja muda, itu mengajukan aja dengan ijazah terakhir, terus kemudian nanti ada sertifikat kesehatan, sehat rohani jasmani itu, terus kemudian melampirkan sertifikat kompetensi dari BNSP yang ahli higien industri. Nah, itu gitu. bedanya Nanti apa, setelah Bu? dapat yang muda, 3 tahun kemudian kalau ingin naik jadi madya, itu bisa ikut ujian lagi, ikut ujian dan sertifikasi lagi. Apa bedanya ahli K3 muda lingkungan Bedanya itu kerja di dengan hygiene industri muda? Hygiene industri muda, apa bedanya, Bu? Bedanya kalau di ahli hygiene industri muda, itu kompetensinya sih, Pak. Dia tidak punya kewenangan seperti yang didapat oleh ahli K3 lingkungan kerja. Kalau ahli K3 lingkungan kerja, itu dia selain punya kompetensi sebagai HIMU tadi, dia juga diberikan kewenangan oleh Kementerian Tenaga Kerja sebagai mungkin pengendali atau pemantau terhadap kondisi lingkungan kerja yang sehari-hari dihadapi sama pekerja gitu, Pak. Jadi kalau training ahli K3 lingkungan kerja itu langsung dapat 2, Bu ya, dapat sertifikat hygiene industri muda BNSP, sertifikat kompetensi, lalu dapat surat keterangan SKP ya, surat keterangan SKP ahli K3 muda lingkungan kerja dan dapat lisensi gitu, Bu ya. Lisensi. Tapi sertifikat Kemenakernya nggak ada ya, sudah digantikan dengan sertifikat kompetensi dari BNSP gitu, Bu ya? Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan lagi nih, Bu. Bagaimana memilih PJ K3 pengukuran lingkungan kerja? Nah, ini, Bu. Supaya yang benar itu kayak gimana? Kadang orang rancu juga dengan pengukuran lingkungan kerjanya punyanya Kemen-LH untuk UKL-UPL atau AMDAL gitu. Jadi kita pastikan dulu si PJ K3-nya itu memang memiliki izin untuk riksa uji. Kemudian riksa ujinya apakah sudah spesialis lingkungan K3 lingkungan kerja, dengan arti bahwa si PJ K3 tersebut mempunyai personel yang memiliki sertifikasi ahli K3 lingkungan kerja dari Kemnaker gitu. Nah, ketika dia punya itu, berarti kita bisa mendapatkan pelayanan dari si PJ K3 tersebut, mulai dari pengukuran, kemudian pelaporan, sampai nanti dia mengurus ke dinas, dapat surat keterangan dan stikernya gitu. Jadi kalau bisa sih cari PJ K3 yang bisa memberikan pelayanannya langsung semua gitu ya, langsung sudah one stop shopping lah istilahnya. Gitu. Jadi jangan sampai kalau kita dapatnya cuma sampai pelaporan, berarti kan kita harus lagi urus surat keterangan dan stikernya. Gitu. Jadi nanti kalau ada pengawas datang udah melakukan pengukuran, tapi kok surat keterangan dan stikernya ini tidak ada atau tidak diurus, nah itu nanti kita jadi masalah. Jadi mendingan cari yang tadi bisa melakukan semua, punya personel ahli K3 lingkungan kerja, itu yang kita pilih. Oke, jadi saya ulangin lagi ya. Yang pertama, pilih PJ K3 pengukuran lingkungan kerja yang memiliki izin dari Kemenaker berupa SKP gitu, Bu ya. Yang kedua, tenaga ahlinya sudah ahli lingkungan kerja. Kita harus pastikan lagi dia punya sertifikat nggak ahli lingkungan kerja, dan SKP sama lisensinya masih berlaku nggak sesuai dengan perusahaannya gitu, Bu ya. Yang ketiga, ada pengurusan langsung suket yang dikeluarkan dari Disnaker ya, Bu ya? Iya, dari Pak. Disnaker. Oke. Yang keempat, kalau bisa cari juga PJ K3 yang bisa sekaligus mengcover pengukuran lingkungan kerja untuk Kemen-LH ya, untuk UKL dan UPL gitu, Bu ya. Jadi sekaligus dia dapat laporan gitu ya. Iya, betul, Pak. Nah, itu bisa jadi efektif juga ya, Pak. Ya, jadi satu kali bayar langsung dapat 2 untuk pelaporan ke Kemenaker, ke Kemen-LH gitu, Bu ya. Ya, betul, Pak. Ya, karena banyak juga yang mengeluh ke saya, Pak, ini ngukur lingkungan kerja kok diulang sih gitu kan ya. Padahal dia nggak tahu kalau untuk Permen 05 2018 lingkungan kerja yang ada di tempat kerja, kalau Kemen-LH yang ada di luar tempat kerja gitu kan, Bu ya. Di luar tempat kerja. Oke. Ada lagi nih pertanyaan nih dari
Bu Isnaini Hidayatullah, makna dari tiap-tiap parameter yang diukur dalam pengukuran faktor psikologis itu gimana Pak, Bu, pengendaliannya? Nah, itu agak sulit nih, teknis. Nah, itu nanti sebenarnya kalau Ibu nanti ikut pembinaan dan pelatihannya, itu akan dibahas ya Bu ya, masing-masing kriteria untuk faktor psikologi, itu kan tadi ada 6 ya. Di situ nanti dijelaskan, ada yang kaitannya disebut dengan context of work, ada yang content of work, terus yang dimaksud dengan tadi ketidakjelasan peran itu apa, konflik peran apa, mau saya jelasin di sini. Kalau ada, Itu yang sekilas saja kalau ada. jelas aja ya. Jadi kalau yang tadi ketidakjelasan peran itu sebenarnya dari kondisinya misalnya di tempat kerja itu kita tuh ngerjainnya tugas kita tuh sebenarnya administratif apa lapangan sih, kok sering juga kita tuh disuruh untuk melakukan misalnya inspeksi atau safety patrol gitu ya ke lapangan, tapi di sisi lain kita juga banyak disuruh melakukan misalnya pelaporan gitu. Nah, ketidakjelasan ini harusnya sudah dibuatkan dalam bentuk misalnya job description. Nah, itu nanti dinilai apakah pekerjaan Bapak Ibu di tempat kerja itu sudah memiliki kejelasan dalam bentuk misalnya dokumen job description. Nah, itu nanti kita kasih skor. Kalau misalnya sudah jelas kita kasih skor tertentu, kalau tidak jelas skor tertentu gitu. Terus kemudian konflik peran. Konflik peran ini misalnya kita memiliki tanggung jawab yang sangat banyak. Jadi terhadap pekerja-pekerja misalnya yang ada di bawah kita atau di bawah pemantauan kita, itu kita memiliki peran yang banyak sebagai supervisor iya, terus kemudian sebagai manajer juga iya, mengatur juga, terus mengambil keputusan juga. Nah, itu yang disebut dengan konflik peran. Pernah nggak merasakan konflik peran tersebut? Gitu. Terus kemudian ada beban kerja berlebih secara kualitatif maupun kuantitatif. Itu juga nanti ada pernyataan-pernyataan di dalam survei tersebut, itu yang menggambarkan beban kerja yang kita dapatkan. Di sini nanti kalau untuk urusan beban kerja perlu diperhatikan apakah kan ada orang yang memang senang ya dengan beban kerja berlebih, jadi seperti orang workaholic gitu ya, jadi kalau dia baru pulang kalau kerja normal pulang jam 5, enggak deh saya nanti pulangnya jam 8 aja, karena emang dia senang gitu mengerjakan. Tapi di sebagian orang justru kan kalau ketambahan pekerjaan itu malah menimbulkan efek negatif. Nah, itu yang dijadikan gejala sebagai stres kerja. Kok kerjaan saya nggak kelar-kelar ya? Ada yang nggak masuk, ada yang izin, itu kerjaannya munculnya di saya ya, jadi nanti akan dihitung secara kualitatif maupun kuantitatif gitu dari pernyataan-pernyataan yang ada di survei tersebut. Terus kemudian yang terakhir tadi apa ya, hubungan ya, hubungan itu misalnya interpersonal berarti antara si pekerja dengan rekan kerja, dengan atasannya, itu bagaimana, apakah mempengaruhi kualitas pekerjaannya, apakah mempengaruhi kualitas mentalnya dia. Itu kurang lebih sih seperti itu ya tentang faktor psikologi. Jadi nanti surveinya itu bisa disebar ke karyawan, terus kemudian nanti karyawan itu isi, kemudian dari hasilnya itu baru nanti kita lihat mana nih yang kira-kira level stresnya itu medium ataupun high, misalnya yang tinggi ataupun sedang. Nah, itu bisa kita telusuri lebih lanjut. Bisa kita lakukan interview misalnya, atau investigasi kenapa dia banyak menjawab pernyataan-pernyataan di survei tersebut dengan kaitannya yang menunjukkan bahwa dia mengalami stres kerja. Kurang lebih seperti itu, Bu. Nanti ada di lampirannya ada surveinya berisi 30 pernyataan yang mesti diisi. Oke, lanjut. Menarik sekali nih pertanyaannya ya. Oh, terus ada pertanyaan pengendaliannya juga ya, Pak ya? Iya, pengendaliannya juga. Nah, sekilas saja pengendaliannya aja. Sekilas aja ya. Kalau pengendalian itu nanti bisa dua. Kalau untuk stres kerja bisa pendekatannya personal langsung ke si pekerja yang mengaku dia sedang stres, itu bisa lewat misalnya konseling atau misalnya tadi investigasi sebenarnya penyebabnya apa, apakah kaitannya sama motivasi dia kerja atau hal di luar dirinya dia ternyata yang mempengaruhi, itu bisa ke situ. Atau bisa ke pendekatannya ke manajemen. Jadi misalnya manajemen membuatkan program, apa kan seperti di tempat kerja itu kan kita banyak misalnya ada program refreshment, misalnya outing, atau misalnya
team building gitu ya, kita dikasih waktu untuk melakukan rekreasi, membuat kerjasama kelompok untuk misalnya sambil sekalian melakukan refreshing gitu ya. Itu salah satu yang bisa dilakukan untuk pengendaliannya juga. Oke, itu ya teman-teman semua ya. Saya memilih beberapa pertanyaan ini, banyak sekali teknis-teknis tapi yang mirip-mirip semua. Nah, untuk pengukuran internal belum punya ahli K3 linker, tapi dilakukan oleh petugas kesehatan lingkungan. Nah, apakah itu diizinkan, Ibu? Dari Bu Nah, Francisca. kalau untuk tadi seperti yang disebutkan Pak Dini tadi, kalau kita bicaranya terkait sama regulasi, khususnya untuk Permenaker 5 2018, sebaiknya memang dilakukan oleh ahli K3 lingkungan kerja, Ibu. Kenapa? Karena tadi payung hukumnya tuh berbeda antara petugas tadi pengawas lingkungan ya, dengan ahli K3 lingkungan kerja itu kewenangan dan kompetensinya berbeda. Jadi sebaiknya kalau kita nanti tujuannya untuk pengukuran yang ada di dalam Permenaker 5 2018, gunakan personel yang kompeten dengan ahli K3 lingkungan kerja. Tapi kalau kaitannya nanti sama misalnya Permen LH nomor 48 tahun berapa tuh, kita mau pakainya petugas lingkungan, itu mungkin bisa terakomodir. Jadi jangan sampai nanti ada tadi Bu, konflik peran di dalam tempat kerja, ketika nanti petugas lingkungannya dibilang, Bapak ngukur apa aja? Saya ngukur lingkungan sama lingkungan kerja juga. Berarti kan dia ngerjain double, padahal mungkin di situ dia belum ada kompetensinya gitu. Jadi lihat dari ketentuan di regulasinya aja Bu, disebutkan seperti apa, kita pakai itu aja. Nah, ini Pak Dani juga nanya nih, kan tadi disebutkan ada 5 ya hazard tadi bahaya sesuai dengan Permenaker 5 2018. Apakah kelima hazard tadi itu semua diukur setiap setahun sekali? Atau boleh nggak kita prioritaskan hazard yang memang masuk resiko tinggi? Karena apa? Karena ada budget yang terbatas. Nah, gitu. Gimana, Bu? Ada nggak toleransi kayak gitu? Kalau kita balik lagi lihat dari si sumber bahayanya, Pak. Kalau sumber bahayanya itu kelimanya eksis di tempat kerja Bapak, itu monggo dilakukan minimal 1 tahun sekali dengan 5 parameter tadi minimal, mungkin dengan titik sampling yang minimal gitu ya. Tapi kalau misalnya memang sumber bahayanya tidak eksis di tempat kerja Bapak, itu nggak perlu dilakukan pengukuran. Sama seperti tadi, yang strategi assessment dari AIHA tadi kan, itu hanya lakukan untuk yang tidak pasti. Kalau yang sudah pasti, itu ya kita lakukan ini saja langsung pengendalian gitu. Tapi kalau memang ada si sumber bahayanya di tempat kerja Bapak, itu harus Pak, minimal 1 tahun sekali Bapak lakukan pengukuran. Oke. Terus Pak Samsudin juga nanya nih, Bu, bagaimana proses kalibrasi? Misalkan kita untuk praktek ukur di internal perusahaan sendiri atau dipakai di LSP untuk uji kompetensi atau dipakai oleh pihak eksternal PJK 3 pengukuran lingkungan kerja. Itu cara mengkalibrasinya gimana, Bu, supaya efektif dan efisien? Nah, itu lagi ya, ada efisiennya ya, karena budgetnya terbatas nih. Karena hubungannya sama budget. Iya. Kalau kalibrasi itu nanti balik lagi lihat alatnya Pak. Kalau saya sepengetahuan saya itu untuk alat-alat tertentu misalnya seperti direct reading measurement itu dia bisa dilakukan kalibrasi internal setiap kita mau pakai. Jadi biasanya setiap kita beli kitnya itu udah dapat langsung kalibratornya. Berarti kita bisa melakukan kalibrasi sendiri setiap kita mau pakai untuk memastikan bahwa data yang sebelumnya itu tidak mempengaruhi hasil pengukuran kita saat ini. Tapi untuk beberapa alat lain itu tetap membutuhkan kalibrasi eksternal gitu. Kapan melakukan kalibrasi eksternalnya? Nah, itu nanti bisa dibaca biasanya ada di manual ininya, di user manualnya dari pabrikannya. Itu biasanya sih kalau misalnya nanti dari hasil kalibrasi internal itu menunjukkan deviasi misalnya lebih dari 10% misalnya dari ketepatan hasil pengukuran. Nah, itu berarti udah waktunya si alat itu dibawa untuk kalibrasi eksternal keluar. Tapi kalau misalnya masih di bawah 5% atau 10%, nah itu bisa dilakukan secara internal, ya itu berarti bisa dilakukan secara internal, Pak. Gitu. Jadi balik lagi lihat dulu kita makanya itu juga salah satu tantangan ya buat kita ahli K3 lingkungan kerja di tempat kerja, kita tuh mesti paham alat ya kan,
ini alat ini kalibrasinya model apa, terus kemudian berapa lama sih dia harus dilakukan kalibrasi. Ada yang setiap alat, setiap mau dipakai harus dikalibrasi. Ada yang nggak perlu, jadi hanya kita lakukan riset aja, itu dia sudah bisa dipakai untuk ngukur gitu. Jadi kalau terkait dengan kalibrasi eksternal, nah ini yang mengeluarkan biaya. Bisa nggak kita kalibrasi itu by request, Bu? Contoh gini, misalkan pengukuran suhu, misalkan ya, suhu yang kita biasa pakai itu suhu misalkan antara 15 sampai dengan 35 derajat Celcius. Jadi suhu yang di bawah 15 atau di atas 35 derajat itu nggak perlu dikalibrasi, itu suhu. Bagaimana dengan suara juga, misalkan kita biasanya ngukur kebisingan itu misalkan ya 60 desibel sampai 120 desibel. Mungkin range itu aja yang kita periksa, nggak perlu yang di bawah 60 atau di atas 120. Bisa nggak kayak gitu kalau untuk kalibrasinya, Bu? Request gitu. Kalau untuk kalibrasi, request itu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Yeah. Kayak sih, saya belum pernah tahu ya Pak buat itu. Tapi kalau misalnya memang di alat tersebut itu memungkinkan ada range-range pengukuran tertentu yang hanya kita kalibrasi, itu sebenarnya nggak masalah, karena kaitannya kan sama parameter yang kita pakai. Misalnya data yang kita punya untuk kebisingan di tempat kerja kita itu hanya levelnya misalnya 70 desibel ke atas. Nah, yang kita kalibrasi misalnya itu. Tapi saya nggak tahu ya apakah setiap alat tuh bisa berarti itu kan partial calibration ya Pak ya? Betul. Seperti partial calibration ya. Kalau memang di alat tersebut memungkinkan dan sesuai dengan parameter kita, saya rasa itu nggak masalah gitu. Yeah. Dan di laboratorium kalibrasinya tuh biasanya kan dia ada standar dari kan ya, ada standarnya, mereka juga menerima untuk melakukan kalibrasi dengan parameter tersebut, itu biasanya bisa. Ya, gitu. Di ISO 17025 gitu ya untuk laboratorium ya. Karena dulu saya pernah ya mengkalibrasi gitu ya di bagian mutu gitu ya. Itu kita sebetulnya nggak butuh misalkan pengukur suhu di bawah 10 derajat gitu misalkan gitu ya. Ini untuk produk Bu ya. Jadi saya request kita mainkan suhunya untuk yang dikalibrasi itu misalkan di atas 15 sampai dengan 50 derajat. Kenapa? Karena kadang ini permainan juga nih, ada bisnis juga di dalam itu Bu. Dia ukur tuh untuk kalibrasi per 1 derajat. Wah itu bengkak banget tuh rupiahnya. Jadi mahal. Jadi kita sendiri yang buat range ya, mau itu range-nya misalkan derajat ya, misal kita buat per 2 derajat atau per 5 derajat, itu akan menghemat juga untuk kita kalibrasi. Saya rasa untuk pengukuran kebisingan pun juga kita bisa misalkan request by berapa desibel, tapi balik lagi ke alatnya memungkinkan nggak? Kan itu kaitannya itu LOD ya Pak ya, level of detection ya. Jadi mungkin kalau kita kalau kita kenal alatnya tadi, misalnya untuk pengukuran yang kan ada yang misalnya di bawah 0 sampai berapa digit, nah kita nggak perlu karena hasil kita misalnya nggak pernah di bawah 0, nah itu kita nggak perlu pakai itu, mungkin itu ya LOD-nya kali ya. Iya, betul. Itu maksud saya Bu. Ya, betul. Jadi penghematan tadi ada 2 ya. Pertama, sebisa mungkin kalau memang alat tersebut bisa dikalibrasi di internal, bisa kita kalibrasi sendiri, tapi yang pasti harus ada master alat untuk mengkalibrasi. Yang kedua, orangnya memang sudah berkompeten untuk mengkalibrasi gitu ya. Ada kalibratornya, kan ada trainingnya lagi ya Bu ya, tambahan ya. Apa di dalam ahli K3 lingkungan kerja diajarin bagaimana cara mengkalibrasi alat? Diajarin Pak. Jadi diajarin, kalau alat-alat yang ada di dalam itu, pengukuran 5 faktor itu diajarin. Oke, Bapak Ibu semua, saya buka kesempatan untuk raise hand. Silakan kalau mau bertanya. Oke, Pak Yusuf, silakan. Di-unmute dulu, Pak Yusuf. Siapa lagi? Silakan raise hand. Siapa yang duluan? Oke, Pak Yusuf. Silakan, Pak Yusuf. Kenalkan diri dari mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, selamat siang dan selamat sejahtera buat kita semua. Ya, Bu Mirta dan Pak Denny, terima kasih kesempatannya. Baik, ada 2 pertanyaan. Pak Yusuf dari mana? Pak Yusuf dari mana? Saya Yusuf dari Tanjung Pinang. Perusahaan apa, Pak? Saya bekerja sebagai lecturer di Politeknik Kesehatan Tanjung Pinang. Oke, silakan Pak. Ya, ada 2 pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama terkait mengenai seberapa penting atau peran vital dari pengukuran
lingkungan kerja ini karena kita melihat dari skala perusahaan, ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada yang besar. Nah, bagaimana dengan perusahaan yang kecil sementara kan budgetnya tinggi sekali gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan kita ketahui bahwa ada dua substansi dalam ketiga lingkungan kerja. Yang pertama tadi lingkungan kerja sendiri, tadi ada 5 faktor tadi. Yang kedua adalah penerapan hygiene sanitasi. Nah, saya belum melihat detail bagaimana teknisnya dalam pengukuran hygiene sanitasi di lingkungan kerja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Jadi ada dua nih Bu. Pertama, prioritas nih, ngomongin soal prioritas untuk perusahaan besar, kecil, menengah untuk mengukur lingkungan kerja. Yang kedua, bagaimana cara mengukur hygiene sanitasi sebuah tempat kerja. Silakan Bu. Baik, kalau untuk yang pertanyaan pertama ya Pak Yusuf ya, sebenarnya kalau dari K3, kita tuh bukan melihat daripada skala perusahaannya Pak, tapi kita ngelihat pada faktor risiko yang ada di tempat kerja. Banyak kan kita lihat UMKM gitu ya, yang ternyata sehari-hari pekerjanya itu justru berhadapan dengan sumber bahaya tingkat tinggi yang tidak dikendalikan. Benar nggak Pak? Mungkin Bapak juga sebagai praktisi sering melihat ya kondisi tempat kerja atau lingkungan kerja di sekitar kita tuh yang kelas, misalnya yang levelnya UMKM gitu ya. Justru di tempat kerja yang besar Pak, biasanya sumber bahaya yang besar itu udah dikendalikan dengan sangat baik, sehingga pajanan pada pekerja itu mungkin hanya sedikit. Nah, justru di tempat kerja yang mungkin tadi levelnya kecil, itu ternyata memiliki faktor risiko misalnya lengkap kelima-limanya. Nah, berarti untuk tadi mendapatkan, seperti yang disebutkan di tujuannya tadi, untuk mendapatkan tempat kerja yang aman, sehat, kemudian nyaman, nah itu kita memang harus melakukan pengukuran lingkungan kerja. Memang sih pada prakteknya Pak, itu sangat sulit gitu ya, apalagi untuk langkah awal itu kita misalnya menyadarkan manajemen untuk mengeluarkan sejumlah usaha, baik kebijakan maupun komitmen, itu sangat susah Pak. Tapi ya tadi, karena ini kan sifatnya proses ya, saya rasa semua usaha yang kita lakukan untuk mengendalikan si faktor-faktor risiko tadi, itu sebenarnya bisa dinilai sih Pak, bahwa kita tuh sudah memperhatikan lingkungan kerja di tempat kita gitu. Jadi seenggaknya usahanya itu ada dulu deh, mulai dari misalnya melakukan penilaian risiko, identifikasi risikonya dulu apa saja, terus kemudian melakukan evaluasi, kemudian penilaian, itu dulu deh, misalnya udah punya HIRA DC gitu ya, tahu apa aja sih sumber bahaya yang ada di tempat kerja ini gitu ya, terus tapi misalnya baru dinilai hanya secara kualitatif, misalnya menggunakan professional judgment, misalnya Bapak sebagai ahli di sana atau profesional di sana bisa lihat, oh kalau di sini yang paling bahaya itu misalnya kebisingan, kalau yang lain sih masih kayaknya levelnya masih bisa dikendalikan lah. Itu dari itu aja sih sebenarnya udah bisa sih Pak kita lakukan sebagai upaya kita ya Pak ya. Tapi semakin ke depan kan harusnya berjalan iringnya waktu ya, kita tadi ada usaha untuk melakukan pemenuhan regulasi gitu Pak. Kalau dari praktisnya mungkin itu sih secara minimal yang bisa dilakukan ya Pak ya. Oke, jadi gitu ya Bapak Ibu semua ya. Oke, kita buka lagi satu lagi pertanyaan. Tapi ada yang kedua, yang kedua hygiene sanitasi ya? Oh ya, hygiene sanitasi saya lupa. Nah, bagaimana cara mengukur hygiene sanitasi Bu? Kalau hygiene sanitasi itu kan dia tadi ada beberapa ada 4 ya, mulai dari bangunan kerja, terus kemudian kebutuhan udara, terus kemudian tadi tata kerumah tanggaan ya. Nah itu jadi nanti di dalam Permenaker 5 2018 itu diatur Pak untuk kebutuhan udara, misalnya satu orang itu harus ada minimum kalau nggak salah 10 meter kubik untuk satu space orang. Jadi kalau misalnya nanti Bapak mau mengatur atau mengorganize tata letak di kantor Bapak bisa mengacu ke pasal di dalam Permenaker ini yang kaitannya membahas tentang kebutuhan udara. Terus tentang fasilitas kebersihan, tadi kan ada itu disebutkan misalnya toilet, harus jumlahnya berapa, kerja berapa, laki-laki dan perempuan, kemudian dapur itu harus bagaimana kondisinya, terus sarana dan prasarana yang kaitannya sama kesehatan lain itu juga ada di situ. Gitu deh Pak, kurang lebih kayak gitu. Oke. Saya nggak memasukkan karena di temanya kan lebih kepada pengukuran lingkungan kerja ya.
Oke, Bapak Ibu semua, ini ada soal yang mau kita evaluasi. Bapak Ibu semua boleh mengisi polling kita. Ini dari Bu Mirta, saya share ya, Bu Mirta. Oke, silakan dibantu diisi Bapak Ibu semua untuk evaluasi webinar kita. Untuk ada post-testnya ya. Nah, Bu Mirta pengen tahu nih sampai sejauh mana Bapak Ibu semua memahami soal K3 lingkungan kerja. Mohon bantuannya diisi ya. Oke, Bu Mirta, masih banyak pertanyaan nih ya. Nah, bagaimana sumber bahaya dari sinar ultraviolet dari peralatan? Nah, itu sinar ultraviolet itu bisa jadi dari pengelasan, kayak gitu ya. Dari, banyak lah. Itu gimana, Bu, cara Banyak ngukurnya? yang menghasilkan sinar ultraviolet ya. Gimana cara ngukurnya, Bu? Ini nanti kita pakainya alatnya tuh namanya UV meter, Pak. Itu mirip sama lux meter. Kalau Bapak pernah melakukan pengukuran pencahayaan, itu dia UV meter mirip banget. Nanti caranya itu kita ngukurnya di sumber, di mana di situ ada pekerja yang sedang bekerja. Kita nanti ngukurnya di 3 titik, di ketinggian mata, kemudian di siku, dan di betis. Gitu. Jadi kalau misalnya yang pernah saya lakukan sterilization booth di laboratorium ya, jadi pekerjanya itu menghadap ke booth-nya, nanti sensornya itu kita hadapkan, misalnya kalau di titik mata, berarti sensornya itu kita pegang di setinggi mata, sensornya itu menghadap ke sinar ultravioletnya, gitu. Nanti kita tutup, kita hold, kita tahan, kemudian baru kita baca mata, kemudian di siku, kita turunin lagi si alatnya, kemudian di betis. Gitu. Jadi kita ngukurnya 3 titik itu, baru nanti kita bandingkan dengan NAB-nya, Pak. Oh, seperti itu. Ya. Terus ada juga pertanyaan gini, Bu. Kan sudah diukur nih lingkungan kerja, keluar dari PJK 3, misalkan dari luar nih laporannya. Terus kadang nih, perusahaan itu hanya disimpan saja itu hasilnya. Sebenarnya hasil dari pemeriksaan pengukuran lingkungan kerja itu sebenarnya buat apa sih, Bu? Apakah hanya buat lulus audit SMK 3 aja? Nah, ada nggak kelanjutannya dari itu? Nah, ada nggak kelanjutannya gitu. Nah, itu tadi ya Pak, kan tadi seperti saya sampaikan juga, saya juga banyak sekali menemukan di lapangan bahwa sebenarnya data-data itu tuh di lapangan tuh sangat banyak gitu ya. Cuma nggak semua orang bisa melakukan analisa sehingga si data-data tersebut akhirnya bisa dijadikan sesuatu yang sifatnya informatif. Nah, ketika misalnya Bapak mendapatkan laporan dari hasil-hasil pengukuran yang sudah dilakukan, nah Bapak sebagai ahli lingkungan kerja itu bisa membuatkan rekomendasi, Pak, rekomendasi untuk program pengendalian ataupun peningkatan kualitas lingkungan kerja di tempat kerja Bapak. Jadi misalnya hasil pengukuran yang masih di atas NAB misalnya ya, itu apa saja, nah itu Bapak buatkan program pengendaliannya sehingga nanti itu bisa diajukan ke manajemen dan dilaksanakan misalnya di tahun depannya gitu. Jadi nanti kalau ada laporan dari hasil pengukuran itu jangan disimpan gitu. Kalaupun misalnya semuanya sudah baik, semuanya berada di bawah NAB, coba dibandingkan dengan 2 atau 3 tahun lalu. Ada perubahan tren nggak? Ada perubahan karakteristik faktor risiko dominan nggak di tempat kerja kita? Lakukan analisa, kenapa sih kok sekarang ternyata trennya itu berubah. Tadinya banyaknya faktor fisik, kimia atau biologi, kok sekarang malah banyak yang muncul adalah dari hasil pengukuran faktor psikologi atau faktor ergonomi. Nah, itu Bapak cari tahu. Misalnya menggunakan, nah itu nanti bisa pakai penyelesaian masalah, Pak, analisa penyelesaian masalah, misalnya yang banyak dipakai orang itu yang gampang, misalnya fishbone chart, misalnya menggunakan diagram tulang ikan, atau misalnya Bapak menggunakan root cause analysis, jadi analisa akar penyebab gitu. Jadi Bapak dari satu masalah yang muncul itu Bapak identifikasi ke belakangnya penyebabnya tuh apa aja sih? Kenapa di tempat kerja saya sekarang trennya itu lebih kepada faktor risiko psikologi ataupun ergonomi, begitu Pak, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau untuk
ke Kemenaker atau ke Disnakernya atau minimal ke Disnaker ya, itu nanti laporannya dimasukin kemana? Apa digabungin ke laporan P2K3 yang 3 bulanan atau memang ada laporan khusus untuk lingkungan kerja? Seperti Kemen LH kan kita wajib tuh lapor kan Bu ya? Ya. Nah, kalau di Kemenaker sendiri ada nggak hasil dari pengukuran lingkungan kerja itu ada khusus nih lapor nih ke Disnaker gitu? Ada nggak kayak gitu Bu? Kalau yang internal itu nggak usah dilaporin Pak, tapi nanti yang eksternal itu kan udah otomatis dibawa oleh si UPT atau pegawai pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 Linker. Nah, itu nanti akan dibawa ke sana laporannya, kemudian itu nanti yang akan menghasilkan surat keterangan. Jadi kalau yang internal, itu nggak perlu dilaporkan seperti kita melaporkan laporan P2K3, itu nggak perlu. Tapi yang eksternal itu nanti udah pasti akan ditindaklanjuti dengan adanya surat keterangan dari dinas. Oke. Gitu. Ini ada juga pertanyaan dari Bu Ade Mardia. Kalau misalkan situasi COVID-19 ini, pengukuran lingkungan kerjanya ada nggak yang mengkhususkan untuk pengukuran kategori apa nih COVID ini? Memiliki surat keterangan stiker K3. Nah ini, saya bacain aja ya. Pada saat pandemi sekarang, apakah ada standar baru K3 Linker? 2. Apakah bila sudah memiliki surat keterangan stiker K3, maka otomatis dapat dikategorikan bebas COVID nggak? Nah, kayak gitu. Ada nggak mengkhususkan pengukuran lingkungan kerja untuk di era COVID-19 ini, Bu? Kalau yang khusus untuk K3 lingkungan kerja kaitannya sama COVID, saya rasa tuh belum ada tambahan ataupun adendum ya dari si Permenaker 5 2018. Paling harus diperhatikan nanti protokol si COVID yang ada di tempat kerja itu harus tidak boleh menyalahi atau tidak boleh dilangkahi gitu ya ketika nanti dilakukan pengukuran lingkungan kerja. Jadi pada saat nanti harus dilakukan pengukuran lingkungan kerja, si protokolnya juga harus tetap diperhatikan. Tapi kalau secara regulasi belum ada sih tambahan kaitannya terhadap pandemi ini. Oke. Kita buka satu lagi pertanyaan yang raise hand, Pak Sufyan Sauri Abidin. Silakan di-unmute, Pak. Pak Sofyan. Halo? Oke, saya buka lagi Pak Yudiono Susilo. Siapa yang duluan? Silakan di-unmute. Halo Pak Sufyan, silakan Pak Sufyan dulu. Silakan. Halo Pak Sufyan. Pak Sufyan Sauri. Oke. Pak Sarip Patotu. Mana nih Pak Sarip? Halo Pak Sarip Patotu. Ya, halo. Nah, silakan kenalkan diri dulu Pak, dari mana? Ya, saya Sari Pututu dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Wah, jauh juga ya. Ya, silakan jauh. Pak. Jadi tadi menarik apa diinformasikan oleh Bu Mirta bahwa ada apa namanya ahli K3. Kita tahu bahwa di puskesmas juga punya sanitarian Bu yang sudah disekolahkan untuk mengukur kualitas lingkungan. Mereka punya alat hygrometer, mereka punya alat luxmeter, mereka punya alat-alat yang satu kit itu untuk mengukur kualitas lingkungan di masing-masing tempat kerja mereka di wilayah puskesmas, katakanlah begitu. Apakah itu bisa kita jadikan apa itu Bu? Bisa kita jadikan bahan untuk sudah sah itu enggak? Kalau mereka mengukur begitu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Syarif. Jadi ini terkait dengan regulasi lagi, Bu Mirta, Permenaker nomor 5 2018. Ini juga banyak sekali pertanyaan yang mengklaim, saya ini expert loh di bidang K3, saya punya pengalaman loh di bidang K3, saya puluhan tahun di bidang K3, saya punya alat loh, bisa mengukur lingkungan kerja, apakah saya berwenang juga, apakah tempat saya di puskesmas itu berwenang juga untuk mengukur lingkungan kerja. Nah, itu silakan Bu Mirta dijawab. Baik, benar Pak. Ini nih sering terjadi itu ya banyak keraguan di tempat kerja kaitannya dengan regulasi yang diterbitkan oleh ini Permenkes 70 ya Pak, tahun 2016 tentang syarat K3 industri ya, syarat K3 lingkungan kerja industri ya. Sebenarnya semua parameter yang diatur di dalam Permenkes 70 itu saya lihat sama Pak. Memang ada pengukuran pencahayaan di situ, pokoknya parameternya itu sama, hanya ada beda di NAB. Kalau nggak salah di NAB-nya itu yang berbeda itu di getaran. Di getaran di Permenkes sedikit berbeda memang.
Tetapi untuk parameter faktor risikonya itu sama gitu. Cuma kalau di dalam kita payungnya itu lingkungan kerja di luar kesehatan, kalau kesehatan memang saya rasa tepatnya memang memakai Permenkes, Pak, khususnya misalnya rumah sakit, pokoknya pelayanan kesehatan yang ada di bawah binaannya Kementerian Kesehatan, itu memang sejatinya adalah payung hukumnya adalah Permenkes 70 tahun 2016. Tapi di luar pelayanan kesehatan, itu payungnya adalah Permenaker 5 2018 gitu. Jadi yang ada di tempat Bapak sekarang itu sudah mencukupi untuk memenuhi si peraturan dari Kemenkes. Begitu, Pak. Cuma kalau puskesmas ini melakukan pengukuran lingkungan kerja di perusahaan, walaupun dia punya alat lengkap, punya orang yang berkompeten, tapi belum memiliki izin dari Kemenaker, belum punya ahli K3 lingkungan kerja Kemenaker, masih boleh atau enggak, Bu? Melakukan pengukurannya sih boleh, Pak. Cuma hasilnya itu tidak bisa diverifikasi dan divalidasi sebagai hasil yang sah, gitu ya. Okay. Kalau nanti yang pegawai pengawasnya itu adalah pengawas ketenaga kerjaan, gitu. Jadi kita balik lagi lihat payung hukumnya. Kalau nanti pegawai yang datang adalah pegawai pengawas ketenaga kerjaan, monggo diikutin yang Permenaker 5 2018. Tapi kalau yang datang nanti dari pegawai pengawas dinas kesehatan, berarti Bapak bisa pakai yang tadi. Tapi kalau keluar dan institusinya misalnya di luar kesehatan, ya harus pakai Permenaker 5 2018, Pak. Jadi itu ini ya, jadi kita melihat ada 3 kementerian nih yang tumpang tindih, Bu ya. Kementerian bukan nomenklaturnya, memperkaya ya. Nomenklaturnya mungkin akan sedikit berbeda, Bu ya. Saya coba menginformasikan dulu. Kalau yang Kemenaker itu ngomongnya nilai ambang batas tempat kerja, orang yang bekerja gitu, Bu ya. Oke, kalau yang Kemen LH berarti yang di luar tempat kerja, istilahnya nilai baku mutu standar gitu, Bu ya. Nah, sekarang yang Kemenkes itu kan masuk juga ke tempat kerja gitu ya. Nah, ketika dia masuk ke tempat kerja, ketika ada pengawas kesehatan, oke, dia misalkan dari puskesmas tadi, tapi ketika ada pengawas dari Disnaker, berarti hasil yang dari puskesmas tadi, walaupun dia sudah punya alat, punya orang yang berkompeten, belum sah gitu, Bu ya. Katakanlah seperti itu ya, untuk... Ya, kurang lebih kayak gitu, Pak. Oke. Itu ya Bapak Ibu semua ya, jadi kita ngikutin regulasinya sesuai dengan kebutuhan. Nah, saran saya nih, saya pribadi nih sebelum diberikan closing statement oleh Ibu Mirta, kalau kita mau ngukur lingkungan kerja, kita harus tahu dulu ini keperluannya untuk apa gitu loh. Kalau untuk audit lingkungan, ya kita ikutin Kemen LH gitu ya. Kalau untuk audit K3, kita ikutin Kemenaker. Kalau toh misalkan ada audit dari Kemenkes, ya kita ikutin peraturannya Kemenkes gitu Bu ya. Ya, betul. Oke, itu dari saya. Silakan Bu Mirta, sebelum kita tutup, boleh Bu Mirta memberikan closing statement-nya terkait dengan teknik pengukuran lingkungan kerja yang efektif di tempat kerja. Silakan Bu Mirta. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung di webinar ini. Mungkin closing statement dari saya adalah sebelum Bapak Ibu melakukan pengukuran lingkungan kerja, yang harus Bapak Ibu pahami dan pastikan itu sudah ada informasinya adalah apa saja si faktor-faktor risiko yang memang setiap kali dihadapi oleh para pekerja di tempat kerja Bapak Ibu. Sehingga setelah Bapak Ibu melakukan identifikasi faktor-faktor risiko yang ada di tempat kerja, Bapak Ibu bisa menentukan selanjutnya pengendalian apa yang akan Bapak Ibu lakukan, kemudian pengukuran-pengukuran apa yang nantinya juga harus Bapak Ibu lakukan terkait dengan Permenaker 5 tahun 2018. Jadi diharapkan pengukuran yang Bapak Ibu lakukan itu bisa berdampak dan membawa perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja menjadi tempat kerja yang aman, nyaman, kemudian sehat, dan bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Itu aja. Terima kasih Pak Denny, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih Bu Mirta ya. Semoga hasil sharing session kita hari ini memberikan amal pahala buat Ibu Mirta dan buat teman-teman semua. Saya doakan juga Bu Mirta semoga selalu selamat, sehat, bahagia, dan diberikan rezeki yang berkah berlimpah gitu Bu ya. Dijauhkan
Amin. Dijauhkan dari virus corona gitu ya. Amin. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih atas atensinya. Ini masih banyak sekali nih pertanyaan, Q&A-nya belum bisa terjawab. Mungkin pertanyaan mirip-mirip semua, termasuk ada yang raise hand. Saya mohon maaf, masih belum bisa dijawab karena waktu kita yang pendek. Oke, itu aja dari saya. Di rumah saja, stay at home. Tingkatkan terus skill teman-teman semua bersama webinar Media Tama. Oke, itu aja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety, salam K3. Terima kasih. Terima kasih.